Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para peserta yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas pertolongan Allah tabaraka wa taala kita dipertemukan dalam pembelajaran bahasa Arab via online. Yang insyaallah taala pada pembelajaran bahasa Arab via online ini kita akan menggunakan sebuah kitab panduan, yaitu kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah, yang mana kitab ini adalah kitab yang dikeluarkan oleh Kerajaan Arab Saudi melalui Kementerian Pendidikan Tinggi Universitas Islam Madinatul Munawwarah. Dan kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah ini adalah diperuntukkan li ghairin natiqina biha, diperuntukkan untuk orang-orang selain orang Arab yang ingin mempelajari bahasa Arab. Dan kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah ini terdiri dari 4 jilid. Insyaallah akan kita selesaikan 4 jilid ini, dan kitab ini ditulis oleh Dr. Profesor Abdul Rahim rahimahullah taala. Pada pembelajaran online ini insyaallah akan dibimbing oleh saya sendiri. Dan saya berdoa kepada Allah tabaraka wa taala, semoga Allah memudahkan urusan kita dalam mempelajari bahasa Arab ini, dengan tujuan supaya kita bisa memahami, bisa mendalami Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian bisa mengamalkan dari keduanya. Para peserta yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, namun sebelumnya perlu saya ingatkan, hendaklah kita menata niat kita supaya niat kita benar-benar sungguh-sungguh. Niat kita mempelajari bahasa Arab ini adalah dengan tujuan yang bisa membawa kemaslahatan kita dunia sampai akhirat kelak. Jangan belajar bahasa Arab ini hanya bertujuan ingin pandai berbahasa Arab saja. Karena kalau tujuannya belajar bahasa Arab hanya sekedar ingin bisa ngomong bahasa Arab, ingin pinter ngomong bahasa Arab saja, maka ketahuilah sesungguhnya Abu Lahab, Abu Jahal juga orang yang fasih dalam berbahasa Arab. Dengan demikian, supaya belajar bahasa Arab kita ini benar-benar membawa kebaikan dunia dan akhirat kita, maka hendaklah kita mempelajari bahasa Arab ini adalah tujuannya untuk mendalami Al-Quran dan As-Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Al-Qamar ayat 17, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Kata Allah, sungguh telah aku mudahkan Al-Quran itu untuk dipelajari, maka adakah orang yang mau mempelajarinya? Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga mengatakan, ta'allamul arabiyyata fa innaha juz'un min dinikum. Kata beliau, pelajarilah bahasa Arab karena ia adalah bagian dari agama kalian. Demikian pula Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala memberikan motivasi kepada kita. Kata beliau, man tabakhara fin nahwi ihtada illa kulli ulumin. Barang siapa mendalami ilmu nahwu, maka ia akan ditunjukkan kepada semua ilmu. Para peserta yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baiklah kita masuk pada pelajaran yang pertama, Ad-Darsul Awal. Dan bagi para peserta yang memiliki buku Durusul Lughah, silahkan dibuka
buku Durus Lughohnya atau kitab Durus Lughohnya halaman 5. Ad-Darsul Awal, ya, pelajaran yang pertama. Pada pelajaran yang pertama ini kita akan dikenalkan dengan istilah ismul isyarah. Kalau dalam bahasa kita, kata tunjuk. Nah, ismul isyarah ini terbagi menjadi dua bagian. Ada ismul isyarah lil qarib atau kata tunjuk dekat. Yang kedua ada ismul isyarah lil ba'id atau kata tunjuk jauh. Nah, pada pertemuan awal ini kita akan dikenalkan dengan hadza. Hadza ini adalah ismul isyarah lil qarib atau kata tunjuk dekat. Apa artinya hadza? Hadza artinya ini, ya. Artinya ini. Hadza ini fungsinya adalah untuk menunjukkan suatu benda, ya, suatu benda atau isim dalam istilah bahasa Arabnya yang letaknya dekat dengan diri kita, ya, yang letaknya dekat dengan diri kita. Perhatikan di sini ada beberapa contoh sebagai bahan latihan untuk kita. Perhatikan, akan Anda bacakan dan antum bisa menyimaknya dan mengikutinya. Hadza baitun, hadza masjidun, hadza babun, hadza kitabun, hadza qalamun, hadza miftahun, hadza maktabun, hadza sarirun, hadza kursiyun. Kita terjemahkan, hadza baitun, ini rumah. Hadza masjidun, ini masjid. Hadza babun, ini pintu. Hadza kitabun, ini kitab. Ya, kitab itu adalah buku yang sudah ada tulisannya, ya, buku cetak. Kalau buku tulis disebutnya bukan kitabun tapi daftarun. Baik, kita lanjut. Hadza qalamun, ini pena. Hadza miftahun, ini kunci. Hadza maktabun, ini meja tulis. Hadza sarirun, ini ranjang, ya, ranjang tempat tidur. Hadza kursiyun, ini kursi. Demikian cara penggunaannya. Jadi fungsinya hadza adalah sebagai ismul isyarah lil qarib atau kata tunjuk dekat untuk menunjukkan suatu benda atau suatu isim yang letaknya dekat dengan diri kita. Maka ketika ada orang bertanya, aina masjidun? Terus kita jawab, hadza masjidun. Padahal masjidnya jauh 100 meter dari kita, maka itu jawabannya salah. Karena itu jauh, harusnya menggunakan ismul isyarah lil ba'id atau kata tunjuk jauh. Yang insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas juga tentang ismul isyarah lil ba'id. Dan untuk pertemuan yang pertama ini kita cukupkan sampai di sini dulu karena keterbatasan durasi rekam video ini hanya dibatasi 10 menit. Demikian, semoga pembahasan yang singkat ini bermanfaat dan bisa dipahami dan menjadi ilmu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.